Kisah batal nikah lantaran pihak wanita meminta mahar sertifikat rumah terus bergulir. Denny Sumargo alias Bang Densu mempertemukan Yesi dan Rian Dono, dua sejoli yang terlibat di rumahnya. Densu juga mengunggah podcast berisi klarifikasi masing-masing pihak melalui kanal YouTube-nya. Alhasil video ini segera mencuri perhatian publik. Terlebih lagi, dalam podcast ini Yesi memberikan pengakuan mengejutkan mengenai alasan pembatalan pernikahannya. Bukan karena mahar yang tidak terpenuhi, dirinya justru membongkar peran Rian Dono selama ini. Menurut penuturan Yesi, orang tuanya kerap dihina oleh Rian Dono selama setahun mereka berpacaran. Tidak hanya itu, keluarga lelaki tersebut juga terlibat dalam penghinaan tersebut. Dengan suara bergetar, Yesi menceritakan hinaan yang kerap dilontarkan kepada orang tuanya. Ternyata kata-kata tersebut cukup kasar. Lantaran hinaan ini, Yesi pun tegas memutuskan hubungan dengan Rian Dono. Namun, alih-alih mendapat dukungan dari publik, dirinya justru kembali menuai kritik. Pasalnya ia justru memilih menikah dengan Rian Dono padahal pria tersebut selama ini telah sering menghina orang tuanya. Pembelaan. Kalau emang ortunya dihina, kenapa bisa sampai ada acara prewed dan lain-lain, tanya seorang warganet. Udah tahu 1 tahun orang tuanya dihina-hina terus, lah kok malah mau nikah? Udah tahu dihina, malah bukannya buktiin kalau mereka ngehina, malah menghinakan diri dengan maksa minta sertifikat buat dikasih ke orang tuanya. Komentar salah satu warganet. Kalau iya orang tua udah dihina sih udah harusnya baik. Gak ada maaf kalau udah hina-hina orang tua sendiri. Dibayar rumah pun itu hinaan gak akan pernah bisa dilupakan. Tambah warganet lainnya. Gue kalau udah dihina mah mana berani. Mana mau minta sertifikat. Tolak aja lakinya. Lah lu udah dihina malah ngemis minta sertifikat. Sahut warganet yang berbeda. Dengan ramainya peristiwa batal nikah karena sertifikat rumah, banyak yang bertanya-tanya kenapa dalam pernikahan perlu adanya mahar. Dan sebetulnya seberapa jumlah mahar dalam Islam? Mahar dalam Islam sebagaimana dilansir dari laman NU Online. Menurut mayoritas fuqaha mahar bukanlah salah satu syarat dalam akad nikah. Bukan juga salah satu rukunnya. Akan tetapi mahar hanyalah merupakan salah satu konsekuensi logis yang timbul karena akad nikah tersebut. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar dalam Islam. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada 2 pandangan yang beredar di kalangan para pakar hukum Islam. Pertama, menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Sur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh dijual belikan atau bernilai maka dapat dijadikan sebagai mahar. Pandangan ini juga telah dianut oleh Ibnu Wahab, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki. Kedua, di antaranya adalah pandangan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa mahar itu ditentukan batas minimalnya. Kendati kedua imam tersebut sepakat akan adanya ketentuan minimal mahar, akan tetapi mereka berselisih mengenai jumlah minimalnya. Menurut Imam Abu Hanifah, jumlah minimal mahar yaitu 10 dirham atau yang senilai dengannya. Sedangkan menurut Imam Malik adalah 1/4 dinar atau perak seberat 3 dirham timbangan atau yang senilai dengan perak seberat 3 dirham timbangan. Atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya, 1/4 dirham dan perak seberat 3 dirham timbangan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa setidaknya ada 2 pendapat mengenai mahar dalam Islam. Pertama, tidak membatasi berapa minimal dan maksimal mahar. Sedangkan pendapat yang kedua adalah membatasi jumlah minimal mahar, tetapi tidak jumlah maksimalnya. Nah, sekarang kita sudah lebih tahu dong mengenai jumlah mahar dalam Islam. Semoga informasinya bermanfaat.